Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan tema yang sudah dipublikasikan pada pamflet, yaitu teks adalah pajak. Jadi malam ini kita akan banyak membahas tentang itu. Terutama memang akhir-akhir ini isu pajak itu sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Terlebih tentang isu PPN yang sepertinya kalau masyarakat mengira di tahun 2025 ini adalah awal kenaikan. Padahal kalau kita lihat sebetulnya kenaikan PPN itu diawali dari tahun 2021. Jadi bukan barang baru sebetulnya dan sudah disetujui oleh beberapa pihak yang terkait. Hanya saja di tahun 2025 ini memang diatur bahwa maksimal pelaksanaan PPN itu di tahun 2025. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dulu tentang bagaimana undang-undang perpajakan di Indonesia. Jadi sebetulnya UU perpajakan di Indonesia itu sudah sering mengalami perubahan. Kurang lebih ada 7 kali perubahan undang-undang perpajakan. Itu yang diawali pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Nah, banyak perubahan di situ tahun 1994, tahun 2000, 2007, 2009, 2020. Dan yang terkait dengan PPN secara khusus atas kenaikan di tahun 2025 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di situ diatur tentang banyak hal, salah satunya adalah tentang perubahan tarif PPN. Tarif PPN itu disepakati bahwa 2022 akan dinaikkan menjadi 11%. Kemudian selanjutnya maksimal di tahun 2025 diberlakukanlah PPN 12%. Nah, ini yang sebetulnya dasar pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, mau tidak mau harus melaksanakan atau harus tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan ini. Nah, kalau kita tahu tentang ini tentu tidak mudah untuk merubah sebuah peraturan perundang-undangan, harus ada revisi lagi. Nah, itu akan panjang, sementara kita sudah masuk di tahun 2025. Nah, ini polemik ini terus bergulir dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi DPR dan lain-lain, itu banyak seperti itu. Nah, yang terakhir ada peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, ini yang paling update untuk Undang-Undang perpajakan. Nah, sebetulnya apa saja sih yang diatur atau yang menjadi ruang lingkup dari KUP sendiri? Itu panjang sekali sebetulnya. Kalau masyarakat ingin mengakses, itu ada di websitenya Kementerian Keuangan. Hanya saja untuk secara umum yang diatur di UU KUP itu adalah ada 4 hal. Yang pertama, hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, di situ termasuk juga kewajiban untuk membayar, kemudian perhitungan dan segala macam. Kemudian ada administrasi pajak, bagaimana tata cara mendaftar NPWP, kemudian ada SPT, pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada penagihan dan sanksi pajak. Ini bagaimana prosedur penagihan atau bagaimana terhadap orang-orang yang dia harus membayar atau terkena sanksi pajak atas pajak yang tertunggak. Kemudian ada fasilitas dan kemudahan pajak. Nah, di situ juga ada insentif, ada tax amnesty, ada tax holiday. Nah, itu banyak sekali. Yang paling ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang bagaimana pemerintah sangat memberikan insentif pajak yang besar, terutama kepada masyarakat atau kepada investor yang hendak terlibat di ibu kota negara baru Nusantara. Nah, itu banyak sekali pemerintah memberikan tax holiday, tax amnesty, dan lain-lain. Bahkan salah satunya adalah kalau misalnya kita sebagai pegawai negeri dipindahkan ke sana, itu ada penghapusan pajak 30 tahun. Nah, itu salah satunya di peraturan terbaru. Jadi, hal seperti itu tuh diatur dan dimudahkan oleh negara, itu diatur di UU KUP. Nah, gitu. Lalu yang terakhir tentang
pembaruan UU Perpajakan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang baru ini, ada beberapa yang menjadi pokok bahasan atau yang dirubah. Yang pertama adalah adanya pajak karbon. Nah, ini mungkin belum banyak masyarakat yang tahu tentang pajak karbon ini, karena memang ini objek pajaknya adalah perusahaan sebetulnya. Jadi pajak karbon ini ditetapkan oleh pemerintah. Ini berhubungan dengan isu global yang dimana salah satunya adalah isu emisi gas. Sehingga pemerintah menetapkan pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang dia menghasilkan karbon pada level tertentu dengan tarif tertentu. Nah, ini diatur di Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 2023. Ini juga terkait dengan adanya kebijakan lain seperti adanya carbon trading. Nah, itu juga di situ ada. Carbon trading itu apa? Carbon trading itu adalah sebetulnya pemerintah menentukan ambang batas karbon yang dihasilkan sebuah perusahaan. Nah, itu perusahaan itu punya batas-batas masing-masing. Nah, pada saat si perusahaan itu dia tidak melampaui batas itu, nah, sisanya itu dia bisa jual sebelum. Nah, itu masuk ke bursa trading karbon. Nah, itu banyak hal yang dibahas di situ terkait tentang lingkungan, isu environment ya. Kemudian ada kebijakan PPN multitarif. Nah, jadi sebetulnya untuk PPN sendiri pemerintah itu tidak hanya menetapkan 12%, banyak sekali sebenarnya. Dan ada ketentuan 5 sampai 12%. Jadi pemerintah itu sebenarnya menentukan multitarif PPN itu bisa dikenakan kepada objek pajak, dia tidak hanya satu tarif. Kemudian ada perubahan tentang pengaturan PPh orang pribadi. Nah, tadi insentif pajak dan kepatuhan juga penyesuaian tarif PPN. Itu yang terbaru. Nah, kita masuk ke perubahan tarif PPN yang tadi dibicarakan di awal. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 di harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini jadi ada Undang-Undang HPP ya. Itu tahun 2021 itu disebutnya Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Yang pertama ditentukan tarif dasar 10%. Nah, tarif dasar 10% ini sebetulnya dari awal peraturan perpajakan memang 10%, tidak ada pengurangan dan penaikan. Hanya di Undang-Undang HPP ini diberlakukanlah 10% ini maksimal sampai 2022. Nah, gitu. Sehingga 1 April 2022 tarif PPN dinaikkan menjadi 11%, itu sudah kita lewati. Hanya di situ ada lagi tambahan adalah mulai paling lambat tahun 2025. Nah, tarif PPN 12%. Jadi undang-undang inilah yang mengatur tentang itu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sehingga pelaksanaan di tahun 2025 mau tidak mau pemerintah, mau tidak mau Kementerian Keuangan harus melaksanakan undang-undang ini. Karena kalau ada pelanggaran undang-undang nanti konstitusi lagi repot segala macam lah. Gitu. Jadi sebetulnya ini dimulai dari pemerintahan 2019 Pak Jokowi ya. 2019 2021 Pak Jokowi. Dan ini sudah disepakati oleh DPR gitu. Jadi sebenarnya kalau mau demo ya tidak tepat juga sebenarnya. Dari awal. Jadi kalau mau demo sekarang kurang tepat juga. Itu. Kemudian, nah di tengah pergolakan isu PPN ini banyak pro dan kontra. Ada beberapa yang bilang ya cuma 1%, misalnya ada yang beberapa yang bilang itu 1% kalau dikalikan bagaimana? Ya memang kalau kita bikin simulasi ya perhitungan perpajakan 10% dan 11% memang kalau di sisi nominal sedikit gitu. Tapi bayangkan kalau ini dikenakan oleh, karena kan PPN ini dikenakan kepada semua. Jadi PPN ini tidak melihat status atau kekayaan masyarakat gitu. Kalau saya pribadi sebetulnya berpendapat bahwa kenapa pemerintah ini tidak kalau mau diakali lah, kalau mau diorek-orek itu kenapa tidak di PPh saja gitu. Karena kalau PPh itu kan jelas batasannya adalah penghasilan. Sementara kalau PPN itu masyarakat kecil maupun masyarakat orang kaya gitu, Setengah baja. sama nanti gitu, dampaknya akan sama. Kalau 1 juta bagi orang kaya ya tidak jadi masalah, tapi kalau bagi orang miskin, nah itu makan sebulan kan gitu. Nah itu jadi kalau misalnya hitung-hitungan kecil besar memang susah. Cuman saya melihat sasarannya ini kurang tepat. Lalu memang pemerintah sudah melakukan PPh penyesuaian, iya betul memang.
Tapi coba deh buka peraturan pajak, itu banyaknya tax amnesty dan tax holiday itu sasarannya kepada perusahaan-perusahaan besar, kepada perusahaan-perusahaan penunggak pajak segala macam gitu. Sehingga siap. Misalnya kita boleh katakan begini, sebetulnya kalau kita ambil indikator dari perusahaan, indikator kesuksesan Kementerian Keuangan itu apa sih gitu? Biasanya dibahasnya adalah tentang bagaimana negara mendapatkan atau bagaimana supaya tidak defisit misalnya gitu ya. Kalau saya berpendapat sebetulnya Kementerian Keuangan itu salah satu indikator kesuksesannya adalah Dirjen Pajak itu bagaimana agar subjek pajak itu tidak banyak. Bagaimana objek pajak itu tidak banyak. Misalnya kan kalau kita baca nih peraturan perpajakan itu banyak sekali objek pajak. Banyak sekali objek pajak itu. PPh sebarah hiji gitu. Kemudian PPN juga banyak, PPN BM segala macam. Itu banyak sekali objek pajak. Sebetulnya kalau ingin kita lihat dari sisi bagaimana cara negara menghasilkan uang nih dari sisi kapitalisme misalnya gitu. Sebenarnya gampang. Kalau misalnya masyarakat, kalau misalnya pemerintah bisa menaikkan penghasilan seseorang, kemudian penghasilannya besar, maka objek pajak itu penghasilan saja, gitu sebenarnya. Yang lain nggak usah. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Ini selaras yang dikatakan Ibnu Khaldun ya pada saat bagaimana Ibnu Khaldun berpendapat tentang kondisi negara dengan kondisi pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, banyak di sini tuh artinya bukan besarnya, tapi ragamnya, gitu sebetulnya. Ragamnya banyak. Sekarang kalau kita baca masyarakat umum itu mungkin tidak tertarik membaca peraturan perpajakan dengan segala macam kerumitan yang ada di situ. PPh ada banyak, PPN ada banyak, ada yang terbaru itu kan bagaimana pemerintah memajaki juga tentang aset elektronik. Nah itu dipajak juga. Bahkan jadi untuk menutup defisit itu pemerintah sekarang banyak sekali mencoba berbagai macam objek pajak. Padahal kalau misalnya negaranya punya masyarakat dengan penghasilan tinggi, pajak itu cukup dari situ. Kalau mau jujur-jujurannya, kenapa misalnya kita bandingkan dengan bagaimana sistem perekonomian Islam gitu. Zakat itu sedikit, asnafnya itu sedikit. Objeknya juga sedikit. Asnafnya sedikit, objeknya sedikit. Objek itu cuman harta, misalnya emas, kemudian peternakan, kemudian perkebunan, kemudian perdagangan, kemudian barang galian. Itu cuma sedikit, tidak banyak. Prinsipnya itu bagaimana caranya dengan hanya beberapa objek pajak ini bisa menutupi kebutuhan operasional negara. Sebetulnya jika dilakukan dengan produktif, misalnya peternakannya tinggi, perkebunannya tinggi, sumber daya alam yang lainnya tinggi, itu otomatis bisa akan menutup pembiayaan negara. Lalu kenapa emas dan perak dikenakan zakat kalau di Islam? Atau misalnya nanti negara misalnya mengadopsi ini, agar supaya si emas dan perak ini berputar, karena yang dikenakan zakat itu kan emas dan perak yang tidak bergulir. Nah, sebetulnya itu kalau kita mau bandingkan sebetulnya dan mau belajar, karena secara teknis kan sama, zakat dipungut kepada masyarakat oleh pemerintah, pajak dipungut oleh masyarakat dan pemerintah. Sekarang ini bahkan ada, nah di UU HPP itu harmonisasi pajak itu, harmonisasi peraturan pajak, ada juga harmonisasi tentang zakat dan pajak. Sebenarnya negara juga mengakomodir itu sebetulnya. Walaupun di sisi bukan sistem pajaknya, tapi pungutan pajaknya. Nah gitu, itu yang membedakan. Nah jadi kalau saya melihat salah satu indikator keberhasilannya adalah gimana caranya supaya objek pajak itu sedikit, bukan banyak. Nah gitu. Nah dengan segala macam polemik yang ada, kembali ke PPN 12% ini, sementara desakan masyarakat dan Presiden Prabowo meminta agar ini di tanda kutip ditunda walaupun tidak mungkin gitu, maka Sri Mulyani membuat sebuah kebijakan
di PMK nomor 131. Peraturan Menteri Keuangan nomor 131. Nah, jadi PMK 131 ini mengatur bahwa tarif PPN tetap 12%. Mungkin ada yang pernah dengar. Tapi yang 12% ini dibagi dua. Ada barang mewah, ada barang tidak mewah gitu. Ada barang mewah dan barang tidak tergolong barang mewah. Nah, perhitungannya seperti apa? Barang mewah itu dikenakan 12% gitu. Dikali dasar pengenaan pajak. Jadi harga barangnya misalnya barang A harganya sekian, dikali 12% itu kalau barang mewah. Nah, tapi kalau barang yang tidak mewah, nah ini mungkin untuk mengakali perhitungannya itu adalah dasar pengenaan pajak ini dikali 11/12. Dikali 12%. Nah, itu cara Sri Mulyani bermanuver. Karena saya lihat Presiden Prabowo memang menginginkan ini untuk tidak dilakukan, kenaikan ini, tapi di sisi lain ini perundang-undangan harus diproses lebih jauh lah gitu ya, secara konstitusi. Sehingga ada PMK ini. Jadi kalau kita hitung 11/12 itu sama aja sebenarnya hasilnya itu. 11/12 dikali 12%. 12-nya coret, kan jadi 11%. Kalau kita hitung itu kan tetap 11% akhirnya. Sehingga akhirnya mampu meredam polemik di masyarakat bahwa ya sudah, barang ini tidak naik sebenarnya. Walaupun tarifnya 12%, tapi perhitungannya beda nih, ada PMK 131 gitu. Itu cukup menyelesaikan polemik yang ada. Hanya istilah barang mewah dan barang tidak mewahnya ini belum tersosialisasikan dengan baik. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah punya daftarnya. Beberapa contoh yang barang mewah itu terbagi menjadi dua, ada kendaraan dan non kendaraan. Non kendaraan itu yang 3000 cc. 3000 cc ke atas tuh masuk barang mewah secara umum ya. Kalau non kendaraan hunian yang 30 triliun. Nah, itu barang mewah maksudnya. Itu perhitungannya beda lagi. Nah, itu Indonesia itu ada PPNBM, ada PPN. Jadi kalau barang mewah itu dua kali kena. PPNBM itu dia dikenakan untuk barang mewah yang dijual, pajak penjualan barang mewah. Tapi setelah itu dikenakan juga PPN. 12% berarti. Satu barang bisa banyak pajak. Satu barang bisa menjadi objek pajak yang bermacam-macam. Itu yang terjadi. Nah, itu yang sekarang berlaku, sehingga PMK ini tidak menentukan batas waktunya, hanya setidaknya bisa menjadi meredam polemik yang ada di masyarakat tentang PPN gitu. Hingga jelas PPN 11%, walaupun tidak berlaku lagi secara tarif, tapi secara perhitungan tetap 11%. Dampaknya, kalau di sisi orang finance itu luar biasa. Karena banyak hal yang harus disesuaikan pada saat tarif berubah-ubah seperti ini, terutama tarif yang dalam waktu cepat berubah. Ini bagaimana gitu di finance? Apakah dikalikan harus ada tarifnya itu 11/12 kali 12% atau 12% atau 11%? Nah, itu muncul kebingungan karena sosialisasi PMK ini sangat mendadak. Karena kita tahu latar belakangnya adalah untuk meredam polemik dari kenaikan PPN gitu. Belum lagi di sisi sistem informasi. Wah, itu kan beda perhitungan, beda lagi gitu. Nah, itu banyak yang terjadi. Itu berdampak di masyarakat. Gitu. Nah, jadi untuk perhitungan, sebetulnya kalau masyarakat ingin tahu tentang yang mana barang mewah, yang mana bukan barang mewah, itu ada di peraturan Menteri Keuangan ya. PMK nomor 42 tentang kendaraan dan PMK nomor 15 2023 tentang non kendaraan. Jadi mungkin itu bisa dipelajari untuk dasar bagaimana. Nah, lalu kita masuk ke sebetulnya seperti apa sih outlook pajak di Indonesia itu. Kalau kita lihat data realisasi pendapatan ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang sudah diberikan Anda kepada negara itu banyak sebenarnya. Banyak sekali. Gitu. Karena di sini kalau kita lihat secara umum dari tahun 2022 sampai 2024 itu penerimaan terbesar negara adalah dari pajak. Gitu. Yang terdiri dari pajak dalam negeri, kemudian ada pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri itu ada PPH, ada non migas, barang mewah segala macam, pajak penjualan bangunan ada, dan juga termasuk di dalamnya adalah PPN. Secara data, PPN memang dia terbesar kedua dari
PPH yang paling besar PPH. Itu. Hanya mari kita bandingkan dengan pendapatan negara yang bukan pajak. Pendapatan negara totalnya itu 2.630 miliar tahun 2020. Dari sumber daya alam itu hanya 268. Ya, 10%-nya. Misalnya kita secara singkat membandingkan ini gitu. Secara singkat ya, walaupun mungkin perlu analisis mendalam. Hanya 10% pendapatan negara itu dari sumber daya alam. Kalau ini terjadi di Singapura, iya wajar gitu. Wajar lah di Singapura. Kalau di Indonesia, nah ini perlu ada perbaikan yang luar biasa di sisi pendapatan. Karena yang jadi pertanyaan adalah sumber daya alam kita kemana berarti, kan gitu. Nah ini banyak sekali. Padahal Menko di kita banyak. Menko. Gitu. Menko itu tugasnya begitu kan kalau Menko itu. Nah, jadi apalagi yang kedua itu adalah PPN. Artinya memang pemerintah itu belum berhasil mencari alternatif pendapatan lain selain memajaki masyarakat. Kan PPN dan PPH mah masyarakat. Mereka belum bisa menaikkan penerimaan pendapatan dari non pajak, dari sumber daya alam, dari pelayanan umum. Kita tahu bagaimana pelayanan umum itu kan berbayar ya, bayar paspor misalnya gitu, atau imigrasi segala macam. Contohnya, walaupun ada beberapa yang gratis juga. Dan itu semua orang membayar itu. Itu kurang lebih realisasi pendapatan negara itu dari 2022 sampai 2024 itu trennya masih sama. Bahkan penerimaan pajaknya naik sebetulnya. Saya kadang-kadang suka aneh juga sih, ketika misalnya penerimaan pendapatan naik, dari pajak naik itu, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak terutama mendapatkan apresiasi. Kalau saya ingin ada semacam kajian yang lebih komprehensif gitu. Jangan cuma di nominal pajak yang ditariknya banyak kemudian berhasil. Gitu. Mari kita bandingkan dengan sektor-sektor lain yang seharusnya bisa lebih banyak lagi. Kalau kita lihat dari bea masuk, kita cuma 51 triliun. Sedikit sekali kan gitu. Artinya perdagangan internasional kita tidak terlalu bagus. Itu dari sisi pendapatan. Kalau dari sisi pengeluaran yang terbesar itu adalah pengeluaran pemerintah pusat. Gitu. 2.280 triliun di tahun 2022. Bayangkan. Ya begitu. Ini sebenarnya sederhana loh. Kalau saya melihat ya, bagaimana cara agar pendapatan negara nggak defisit gitu terhadap pengeluaran. Kan kalau di perusahaan layoff sebenarnya gitu. Kalau di perusahaan layoff tuh, ya kenapa tidak di pemerintahan? Kalau nggak layoff, gajinya turunin gitu, kan sederhana gitu. Sebetulnya begitu. Belanja pemerintahan pusat itu tertinggi. Kalau lihat dari pengeluaran daerah, belanja pegawai itu tinggi. Gitu. Sebetulnya ya hal seperti ini yang harus diketahui masyarakat gitu. Bahwa postur anggaran itu seperti apa. Kita tahu kalau secara kasar saya bisa katakan kita itu defisit 1.000 triliun tahun 2024 itu. Pertanyaan saya, dari mana menutup defisit ini? Kan tidak mungkin tidak ditutup kan gitu. Nah itu pasti itu dari utang luar negeri. Nah itu seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, ya kenapa saya di Indonesia ya gitu. Mungkin kalau di sini bukan bermaksud pesimis, tapi kita harus tahu bagaimana negara mengelola keuangan secara umum, guys. Kalau ada isu inklusi keuangan yang sekarang digembor-gemborkan oleh institusi keuangan dan institusi dalam baik itu pemerintahan maupun swasta, dalam hal ini Bank Indonesia misalnya, tidak hanya di sisi bagaimana masyarakat menyadari bahwa harus investasi dan segala macam, ada produk-produk perbankan segala macam, tapi mari kita buka bagaimana masyarakat mengelola keuangan. Nah ini mungkin banyak hal yang saya sampaikan dan ini mungkin untuk angka-angka yang disampaikan pusing begitu ya. Tapi saya pada akhirnya ingin mengajak, mari kita
peduli terhadap bagaimana negara mengelola keuangan dengan cara akses data-data yang terbuka sebetulnya. Kemudian mari kita kawal bersama dan kita baca itu sehingga kita bisa menganalisa dan mendapatkan proyeksi. Sebetulnya bagaimana negara ini kondisinya seperti apa dengan seobjektif mungkin dengan laporan yang mereka sampaikan gitu. Jadi ini semua bisa diakses oleh masyarakat sebetulnya. Hanya tinggal nanti kita lihat bagaimana masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu, tapi memang berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Saya kira itu untuk pembahasan pajak adalah teks. Karena tidak menarik, mungkinnya kalau pemaparan saya kira lebih menarik kalau kita lakukan diskusi saja. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Korelasinya secara langsung tentang semakin banyak objek yang dipajaki, semakin emang kumaha sih korelasi secara langsungnya gitu. Emang lamun sedikit bakal lebih yang lebih naon saya juga apa bakal kumaha nanti. Tadi saya bahas tentang bagaimana pajak penghasilan. Salah satu latar belakang kenapa ada objek pajak yang lain itu karena dari pajak penghasilan tidak menutupi pemasukan negara. Oke. Gitu. Sehingga dicarilah alternatif lain sebelum ke hutang. Nanti hutang tuh. Nah, maksud saya kenapa agar semakin kecil objek. Agar semakin kecil objek, agar pemerintah menaikkan pendapatan masyarakat. Kalau penghasilannya besar, maka nanti ketika dikenakan pajak dari PPH saja sudah menutupi biaya negara. Kalau penghasilannya besar, masyarakat punya penghasilan besar, kesejahteraan meningkat, nggak usah ada lagi, karena peraturan-peraturan pajak yang itu menyusul terus kan. Warteg mau dipajaki, live streaming mau dipajaki, apa sebetulnya motivasinya? Karena defisit, gitu. Kalau misalnya kita lihat yang belum terjadi, kalau misalnya dari awal pemerintah sudah berhasil menutup defisit anggaran dengan PPH, saya kira yang lain nggak akan diambil pajaknya, gitu. Dan ini korelasinya dengan pendapatan masyarakat yang kesejahteraan. Berarti lamun cashnya katakanlah tidak ada defisit untuk belanja negara itu, semua bisa terpenuhi melalui pendapatan negara non pajak, berarti harus bisa tidak tanpa pajak berarti negara itu. Bisa. Secara teori mah gitu, secara logika tadi mah. Bisa. Oh, kadinya. Jadi ataukah memang ada motivasi lain Bang selain menaikkan pendapatan negara pajak teh? Tidak ada, karena Tidak kan ada. pajak itu untuk belanja negara. Gitu. Untuk apa ditarik pajak? Pajak itu untuk operasional ya negara. kan memang tadi saya satu yang boleh tanyakan ke tadina juga YouTube, Facebook, pokoknya nama yang berbayar lah, live streaming dan sebagainya, YouTuber kan ada rencana dipajaki gitu. Memang benar sih dasarnya memang harus harus paham bahwa pajak itu adalah salah satu sarana untuk membelanjai negara untuk pendapatan negara, pendapatan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Ya, makanya sebenarnya kesuksesan benar frame dasarnya harus itu. Betul. Kesuksesan negara itu kalau tadi dibicarakan oleh Ibnu Khaldun tentang pajak, artinya kalau negara tidak memungut pajak, sudah ada sumber non pajak berarti, gitu. Dan itu sudah memenuhi operasional negara, sudah makmur berarti, gitu. Sudut pandangnya seperti itu.